Halo kawan-kawan, kali ini kita akan membahas penanaman kopi. Kalian semua pasti sudah pernah minum kopi, tapi tahu tidak kopi seperti apa atau penanamannya seperti apa? Yang pertama kita siapkan adalah lubang tanam. Kita gali tanah dengan ukuran panjang dan lebar 40 cm dan kedalaman 40 cm. Lubangnya berbentuk kotak ya. Kegunaan lubang yang selebar ini untuk memperluas jangkauan akar. Jarak antar lubang atau pohon kopi sekitar 1 meter dan waktu yang cocok untuk membuat lubang tanam adalah kisaran 1-3 bulan sebelum proses tanam atau masih musim hujan. Setelah lubang dibuat, biarkan lubang itu terbuka selama kisaran 3 minggu sampai 1 bulan, tergantung dengan waktu awal pembuatan lubang tanam. Fungsi utama pembiaran lubang selama ini agar biota yang hidup di lubang maupun sekitar lubang mati terhadap sinar matahari. Oh iya, tanam bekas kalian jangan dibuang ya, biarkan di sekitar lubang agar tanam menjadi lebih remah. Setelah menunggu 3 minggu sampai 1 bulan, waktunya kita campur tanah bekas kalian di sekitar lubang dengan pupuk organik. Pupuk organik yang kita pakai seperti kotoran hewan ternak, kompos, atau yang lainnya. Fungsi dari tanah yang kita campur pupuk organik adalah untuk memperkaya nutrisi dalam tanah yang sangat membantu pertumbuhan pohon kopi. Setelah tercampur, kita taruh anjir di tengah lubang lalu kita timbun dengan tanah yang sudah tercampur dengan pupuk organik. Apa itu anjir? Anjir adalah penanda lubang tanam yang sudah siap untuk kita tanam bibit kopi. Untuk ukuran anjir sekitar 0,5 meter. Setelah itu kita tunggu sekitar 1 minggu sampai 2 bulan untuk kita tanam bibit kopi, tergantung waktu kalian memulai. Setelah menunggu 1 minggu sampai 2 bulan, tiba waktunya kita menanam bibit kopi. Bibit kopi yang kita tanam harus bibit kopi unggulan, karena untuk mendapatkan hasil kopi yang maksimal. Proses penanaman bibit kopi adalah gali kembali lubang tanam yang sudah ditandai dengan anjir. Gali lubang sedalam ukuran polybag bibit kopi. Sebelum bibit kopi ditanam, lepas polybag perlahan-lahan. Jangan sampai tanah di dalam polybag pecah karena sangat mempengaruhi pertumbuhan bibit kopi nantinya. Setelah menunggu bibit bersemi atau kira-kira 1 bulan, barulah kita lakukan pemupukan. Pupuk yang digunakan adalah pupuk kimia atau anorganik. Oh iya, ingat ya kawan-kawan, dalam pupuk NPK cari kandungan N yang lebih tinggi dari kandungan P dan K karena tanaman yang masih muda membutuhkan itu. Cara pemupukan ada 3 tepat, yaitu tepat dosis, tepat cara, tepat waktu. Sekarang yang kita akan bahas adalah untuk caranya. Yang pertama kita ukur adalah dari batang utama ke sisi luar sepanjang sekitar 7 cm, lalu gali sedikit melingkar, tanami kopi, baru masukkan pupuk ke 4 titik atau sisi tanaman. Jika pupuk hanya sebanyak 1 sendok untuk 1 tanaman, lalu tutup lubang itu kembali. Untuk waktunya harus pada musim hujan. Untuk proses penanaman bibit kopi sudah sampai di sini. Setelah ini barulah kita masuk ke proses pemeliharaan atau perawatan pada pohon kopi. Tapi itu kita bahas dari lain waktu ya. Sampai ketemu di lain waktu kawan-kawan. Bye bye.